Pemirsa, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang ternyata penelitian di Amerika menunjukkan bahwa 90% deal-deal bisnis ataupun deal-deal penjualan tidak terjadi di kantor-kantor perusahaan atau kantor-kantor korporasi, tetapi terjadi di lapangan golf. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa. Ternyata penelitian di Amerika menunjukkan bahwa deal-deal bisnis ataupun penjualan-penjualan besar itu terjadi di lapangan golf ya pemirsa ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Terima kasih pemirsa. Jadi menurut admin hal ini bisa terjadi karena memang sarana untuk bermain golf ini memang sangat cocok untuk lobby ya. Seperti kita ketahui dalam lobby ya, dalam lobby bisnis itu kita perlu suasana yang santai ya. Jadi permainan golf ini sangat cocok untuk lobby-lobby bisnis dalam suasana yang santai, karena memang golf ini identik dengan pemandangan yang indah ya, dengan suasana santai, dan juga dalam kita berinteraksi cukup lama gitu ya. Dalam bermain golf ini kita berinteraksi dengan orang itu cukup lama ya. Apabila kita tee off aja sekitar jam 6 atau jam 7, itu bisa selesai sekitar jam 12, jam 1, bahkan jam setengah 2 gitu pemirsa. Jadi memang cukup enak untuk lobby-lobby pendekatan gitu dan lain sebagainya dalam suasana yang informal, yang justru memang untuk menjalin pertemanan ini cepat sekali ya untuk permainan golf ini. Di samping itu, yang kedua adalah permainan golf yang memang biaya dan prasarana-sarananya segala macamnya itu juga cukup mahal, sehingga memang secara alami ataupun secara natural itu menyaring daripada peserta-pesertanya memang peserta-peserta yang berkualitas ya. Seperti kita ketahui, kalau kita main galasin ataupun main petak umpet atau main bola, itu bisa pesertanya siapa saja bisa ikut ya. Artinya kalangan masyarakat manapun bisa ikut lah gitu, tapi tidak semua masyarakat bisa golf. Bahkan untuk latihan saja di driving range ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga secara alami memang golf ini suka tidak suka, mau tidak mau dibilang olahraga mahal ya, memang iya mahal gitu kan, memang benar mahal. Dan secara alami juga hukum sebab akibat maupun hukum istilahnya seleksi alam ya, secara seleksi alam ya, golf ini akan menyaring hanya orang-orang yang the wealth ya, the rich, ataupun yang mempunyai uang lebih lah yang bisa ada di permainan ini gitu. Sehingga secara alami atau seleksi alam juga ini sangat baik untuk lobby-lobby dari orang-orang yang berkualitas ya. Artinya kalau misalkan orang tersebut adalah pengusaha, pasti bukan pengusaha yang ecek-ecek, yang masih mengandalkan omset harian untuk makan sehari-hari. Pasti ini adalah pengusaha yang kelas middle range ataupun kakap ya. Ataupun kalau misalnya dia seorang pegawai negeri ataupun pejabat di pemerintahan atau tentara atau polisi dan lain sebagainya, maka olahraga golf ini pasti mereka adalah monopoli mereka yang sudah menduduki posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting atau jabatan-jabatan yang tinggi, dimana tidak mungkin seorang PNS yang rendahan atau pegawai rendahan bisa menggeluti olahraga seperti ini, karena pasti ujung-ujungnya akan terkendala dalam sarana prasarana yang biaya tadi, yang biayanya sangat mahal ya. Demikian juga apabila orang ini juga tentara, polisi ataupun BUMN, tentunya mungkin orang yang menggeluti ini secara alami, secara seleksi alam maupun secara otomatisnya ya
tentunya orang-orang yang berada pada jabatan-jabatan strategis, misalnya di BUMN sebagai sudah level direktur ataupun wakil direktur atau pimpinan utama segala macam, ya kan? Seperti itu pemirsa. Jadi memang secara seleksi alam golf ini merupakan ajang dari olahraga yang berkualitas, ya, dari orang-orang yang berkualitas, sehingga deal-deal bisnis dapat terjadi di situ, deal-deal besar terjadi di situ, ya. Dan memang walaupun di negara-negara maju saya kira lebih liberal, ya, dalam artian saya pernah baca juga ada seorang yang karyawan biasa-biasa aja tapi mereka menggeluti golf. Tapi ternyata terbukti juga di negara maju pun berlaku hal serupa, di mana golf itu juga mayoritas CEO dari perusahaan Fortune 500 itu mereka juga menggeluti juga olahraga golf ini. Karena olahraga golf ini pemirsa, ini juga di samping untuk lobby, bagus untuk pergaulan, juga olahraganya mudah, tidak terlalu menguras secara fisik, ya. Memang bisa menyehatkan, santai, tapi tidak, what I mean by that is tidak terlalu menguras secara fisik seperti olahraga futsal dan lain sebagainya itu pemirsa, ya. What I mean by that gitu. Sehingga memang banyak orang yang menggeluti, ya, CEO yang berumur 40-50 tahun masih menggeluti golf, karena memang golf ini olahraga yang awet, dilaksanakan sampai tua pun nggak masalah gitu. Hanya mungkin dari sisi pukulan juga agak kurang. Mungkin itu saja pemirsa bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.